semuanya karena belas kasihan Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan, yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi pimpin pertemuan kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema, menjadi kehidupan kami. Firman-Mu menyelamatkan kami, memulihkan kami, menghibur kami, menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tutup bungkus semua kami yang ada di tempat ini. Bahkan keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, nyatakan isi hati-Mu. Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Kami tidak mengizinkan setiap pekerjaan roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba bekerja di tempat ini, yang coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan, yang coba menghalangi setiap jiwa-jiwa untuk mendengar firman Tuhan. Kami sepakat, kami ikat, tolak patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa, ini kau pergi demi nama Yesus. Tidak ada bagianmu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, menyurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur sama Tuhan, kita boleh berkumpul di tempat ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang untuk kita boleh menguatkan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Teras Isik Mangsana. Ya Bapak Ibu, ya, percayalah bahwa hidup kita ini hanya sementara di muka bumi ini Bapak Ibu. Ya, sementara saja. Hidup kita ini singkat saja. Firman Tuhan bilang hidupmu kamu itu seperti uap saja. Jadi nggak ada kita yang bisa menyombongkan diri. Ya, tidak ada orang yang dapat memegahkan diri di hadapan Tuhan. Itu dari firman Tuhan katakan. Hidup kita ini seperti uap saja, sebentar saja. Itu makanya kita harus datang kepada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hidup kita ini ada yang memberikannya. Nyawa kita ini ada yang memberikannya. Nafas hidup kita ini ada yang memberikannya. Itu sebabnya satu hari nanti semua kita akan menghadap Tuhan. Amin saudaraku. Karena memang itulah kebenarannya. Itu sebabnya Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan Roma 6:23 mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Saudara, perhatikanlah bahwa kita manusia ini adalah manusia yang kekal. Iya, manusia kekal loh kita ini. Pribadi yang kekal. Yang mati itu apa? Tubuh kita, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang mati itu adalah tubuh kita, jasmani kita. Tetapi ingat, kita adalah manusia atau makhluk yang kekal. Coba kita lihat Yohanes 3. Haleluya. Yohanes 3. Setelah ini kita akan tutup peti dan kita akan berangkatkan jenazahnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Ini sudah sering kita dengar. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang apa? Yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang
kekal. Perhatikan. Tuhan mau, pencipta kita mau supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Itu makanya saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Manusia ini adalah makhluk pribadi yang kekal. Kita sebagai manusia seringkali lupa bahwa kita ini makhluk yang kekal. Yang menjadi tua itu ya tubuh kita Bapak Ibu. Yang mati itu tubuh kita. Tetapi kita akan masuk dalam kekekalan. Karena itulah Tuhan datang. Karena itulah Yesus datang. Allah turun menjadi manusia. Kenapa dia disebut anak? Allah menjadi manusia. Dia disebut anak karena dia turun menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa memanggil Allah itu, memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Itulah sebabnya dia harus turun. Dia harus turun. Dan dia memberikan nama kepada dirinya Yesus Kristus. Allah harus turun. Kenapa dia harus turun? Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa. Saudara, tahukah saudara arti binasa? Sangat mengerikan. Arti binasa dalam bahasa aslinya kehancuran yang total, kehancuran yang sempurna, kehancuran. Hukuman yang kekal, itu artinya kebinasaan, keterpisahan dari Allah. Tetapi apakah Allah mau makhluk ciptaannya yang paling mulia ini, yang dihembuskannya napas hidup ini binasa? Dia tidak mau. Itulah sebabnya Allah harus turun menjadi manusia. Kenapa? Karena setiap kita, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, setiap kita akan menghadapi yang namanya kematian. Betul Bapak Ibu. Tubuh kita ini sangatlah lemah. Tubuh kita ini sangatlah rentan. Seperti Bapak tadi, Om tadi yang menyampaikan bahwa ginjal kita saja tidak mampu mengolah darah ini menjadi bersih kalau begitu banyak yang menyerangnya. Tuh, tubuh kita ini begitu rentan. Karena memang setiap kita Bapak Ibu perhatikan, setiap kita akan menghadapi yang namanya kematian. Itu sudah pasti. Karena firman Tuhan bilang kamu akan kembali menjadi debu. Karena dari situlah kau diambil. Yang mati itu adalah tubuh kita, jasmani kita Bapak Ibu. Tetapi ingat, kita akan menghadapi namanya kehidupan yang kekal, keabadian, yang hidup selama-lamanya. Tetapi kemana kita? Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tuhan mau supaya kita ada di rumah Bapa yang kekal, surga yang mulia. Dia mau supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, bukan kematian yang kekal. Itu sebabnya ada, dia berfirman, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, surga yang mulia. Seharusnya kesanalah kita pergi. Kenapa? Karena Yesus sudah datang menjadi manusia. Karena dia berfirman, mengatakan tadi, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana hidup yang kekal itu? Di rumah Bapa, di surga yang mulia. Itu sebabnya saudara perhatikan, kekristenan bukan soal agama. Kekristenan adalah kepastian hidup mengikut Kristus. Kepastian kemana kita? Karena hidup ini hanya sementara saja. Kemana kita? Seharusnya kita harus mengatakan setiap hari, mengingat, kemana aku setelah ini? Setelah hidup di muka bumi ini. Bukan masalah tua atau muda Bapak Ibu, bukan. Tetapi kemana kita? Karena kita harus menghadap namanya kekekalan. Kebinasaan yang kekal atau kehidupan yang kekal. Tetapi perhatikan baik-baik. Karena begitu besar kasih Allah,
akan dunia ini. Akan dunia ini siapa ini? Berbicara tentang kita, berbicara tentang manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia ini, akan kita ini, sehingga dia harus turun menjadi manusia, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa. Satu kali kami melayani abang kami, ya, orangnya keras, ya. Kalau dibilang, abang kemana kalau meninggal? Mari kita datang kepada Tuhan. Oh, aku sudah percaya, aku pasti sesuai dengan imanku saja. Iman abang kemana? Ya, sesuai dengan apa yang dilihat Tuhan lah. Kita tidak bisa, Bapak Ibu, berkata demikian. Kekristenan mempunyai kepastian. Sekali lagi, kekristenan bukan soal agama. Bukan. Pada mulanya orang disebut Kristen kenapa? Karena mengikut Kristus. Itu makanya mereka disebut kekristenan, Kristen. Tapi bukan pada dasarnya bukan agama. Julukan untuk orang mengikut Kristus, yang setia mengikut Yesus, yang mengikut ajaran-ajarannya. Saudara, karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau percaya. Tuhan mau supaya kita memperoleh hidup yang kekal, hidup bersama-sama Dia di rumah Bapa yang kekal. Tapi bagaimana caranya supaya kita masuk ke rumah Bapa yang kekal? Bagaimana caranya supaya kita ada bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal? Saudara coba lihat Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa. Kuasa untuk apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara, saya berhubungan dengan rumah Bapa. Saudara, kalau punya anak, boleh nggak masuk ke rumah kita? Siapa yang boleh masuk ke rumah kita? Anak kita boleh nggak? Boleh. Kalau dia anak kita, boleh nggak meminta sama kita? Boleh. Kenapa? Karena dia Bapa. Diberi kuasa, kita diberi kuasa sebagai anak. Nama kita terdaftar dalam kartu keluarga, benar? Seorang anak terdaftar namanya dalam kartu keluarga. Bahkan seorang anak berhak menanya warisan sama orang tuanya. Benar nggak? Di mana? Dari kue petak kita apa? Jangan-jangan dibilangnya semua sungai kayu ini adalah milik kita, nak. Tapi bukan begitu. Kita berhak bertanya sama Bapak kita. Kita berhak meminta. Kenapa? Karena kita mempunyai kuasa. Sebagai anak diberikan otoritas. Kita berhak masuk ke rumah Bapak. Berhak masuk ke rumah Bapak. Itu makanya kita punya kepastian. Kalau Tuhan memberikan kita kuasa sebagai anak, kita berhak masuk ke rumah Bapa. Yang percaya katakan amin. Berhak loh. Anak saya berhak masuk rumah saya, nggak perlu sungkan-sungkan. Nggak perlu dia berkata, permisi yang ada di dalam rumah, bolehkah saya masuk ke dalam rumahmu?
Kalau anak kita bicara seperti itu di setiap hari depan rumah kita, berarti ada yang salah. Dia akan masuk saja. Karena apa? Karena ini rumah Bapakku, rumah orang tua. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita diberikan Tuhan kuasa sebagai anak, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin, saudaraku. Kita diberi kuasa, itu makanya kita punya kepastian. Kita punya kepastian. Kalau saudara mengatakan, aku percaya kepada Yesus, aku pengikut Yesus, tapi kita nggak punya kepastian, mari datang kepada Tuhan Yesus. Terima dia, karena firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang menerima dia, diberinya kuasa. Diberinya kuasa. Kalau seorang anak berhak membawa nama bapaknya, benar kan? Berhak. Di alam kekekalan itu akan ada yang bertanya, kamu siapa? Aku anaknya Yesus Kristus. Kita berhak membawa nama Bapa kita. Silahkan masuk ke rumah Bapa yang kekal. Amin, saudara. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus percaya hanya kepada namanya. Firman Tuhan yang mengatakan, Yohanes 1:12 itu, yaitu mereka yang percaya kepada namanya, tidak kepada nama yang lain lagi. Kalau saudara masih percaya kepada nama yang lain, saudara bukan hidup dalam rumah Bapa yang kekal satu hari nanti. Tuhan meminta kita, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa. Amin, saudaraku. Itu makanya saudara kita ini, kenapa kami bisa bilang begitu? Karena dia sudah berperkara dengan Tuhan, sudah meninggalkan hidupnya yang lama, sudah mengaku segala keberadaannya kepada Tuhan, sudah meninggalkan kehidupannya yang lama. Seperti apa Tuhan bilang kemarin, kalau disenggol dikit langsung. Tetapi dia sudah meninggalkan kepercayaannya yang lama. Memang Kristen, tetapi dia masih memegang kepercayaan yang lain-lain. Dan itu ditinggalkannya. Tanggal 10 Maret kemarin kami berkunjung ke rumahnya. Ya, berkunjung ke rumahnya. Saudara kita, Bapak Angel ini, kami 10 Maret, persis masih ada fotonya sama saya. Dia bilang, saya tidak mau lagi menerima yang lama-lama itu, Bang. Oh ya? Banyak yang nawarkan saya untuk bisa cepat sembuh, tapi saya nggak mau. Biarkan saja saya. Yang penting sekali Yesus, tetap Yesus. Saya nggak mau lagi. Ditawarkan orang sana, orang sini, orang depan, orang kiri kanan, orang mana-mana. Saya nggak mau lagi. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai kepastian hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Perbuatan kita akan mengikuti kita. Kalau kita tidak menerima Yesus, perbuatan kita yang lama-lama itu mengikuti kita, Bapak Ibu. Percaya? Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan Yesus selagi masih ada waktu di muka bumi ini. Karena dia sudah menyelesaikan semuanya yang Tuhan percayakan. Wahyu, satu ayat lagi. Wahyu 14. Wahyu 14 ayat 13. Saya bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu masih memperhatikan, amin? Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, rohnya itu roh besar, roh Allah maksudnya. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka.
karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itu adalah orang yang berbahagia, Bapak Ibu Saudaraku. Yang berbahagia adalah orang yang mati, tetapi yang mati di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Amin. Berbahagia, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua manusia, semua orang, dia sadar atau tidak sadar, perhatikan. Baik dia orang baik atau orang jahat sekalipun, orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau dia menghadapi yang namanya kematian, di ujung hidupnya dia pasti ingin sekali yang namanya masuk surga. Kenapa? Karena rohnya mengerti dan tahu bahwa aku harus mempertanggungjawabkan hidupku kepada yang memberi nafas. Tetapi manusia jasmani kita seringkali tidak mengerti itu. Kenapa? Karena perbuatan kita, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Perbuatan kita mengikuti kita. Semuanya Tuhan tahu. Yang tersembunyi sekalipun Tuhan tahu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Itu makanya kita harus datang kepada Yesus. Itu sebabnya sekali lagi, Yesus datang untuk memberikan kita hidup yang kekal. Supaya kita ada dalam rumah Bapa yang kekal. Tetapi bagaimana caranya? Kita harus menerima Dia. Kita harus percaya hanya kepada nama-Nya. Supaya apa? Supaya kita diberi kuasa, supaya kita diberi otoritas sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 tadi mengatakan demikian. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 7 mengatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Tuhan Yesus yang mengatakan itu. Bukan saya, bukan manusia. Amin, saudaraku. Ingatlah baik-baik, kita akan mengantarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saudara kita Bapak Angel ini, teras Isik Mansanang ini, kita akan mengantarkannya. Satu hari kan nanti juga kita akan jantarkan. Tetapi kemana kita? Kebinasaan yang kekal atau hidup yang kekal? Tapi percayalah, Tuhan mau. Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Allah turun menjadi manusia, mau supaya kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Dia tidak mau kita binasa. Itu sebabnya kita harus datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Yang mati di dalam Tuhan. Yang mati di dalam Tuhan. Berbahagia. Kenapa? Karena kita meninggalkan tubuh jasmani ini di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena satu hari nanti, ayat terakhir satu lagi, Roma 14 ayat 12, saya bacakan dengan kita. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin, saudara. Setiap kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Ketika kita menghadap Tuhan, kita nggak bisa bawa istri kita. Walaupun cinta kita seperti apa, cinta mati kata orang, ya. Walaupun kita mencintai suami kita, mencintai anak kita, kita tidak bisa membawa mereka bersama-sama kita. Kita, firman Tuhan bilang, mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Makanya kita harus hidup dalam Tuhan. Hidup mempunyai kuasa sebagai anak. Kenapa? Firman Tuhan bilang, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Itu makanya selagi kita masih ada di muka bumi ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mari kita, perbuatan kita, kelakuan kita di masa lalu, kita bereskan di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan saudara kita ini, almarhum ini. Dan dia telah melakukannya.
Siapapun kita, sejahat apapun kita di masa lalu, saudaraku sekalian perhatikan. Dia datang untuk memberikan kita hidup yang kekal, supaya kita tidak binasa, amin. Tetapi maukah kita menerima Dia dan percaya kepada Dia saja? Dan ini telah dilakukan oleh saudara kita Teras. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami, biarlah itu menjadi kehidupan. Firman-Mu tidak pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Sebentar kami akan menutup petinya Tuhan Yesus dan membawa Dia ke tempat peristirahatan yang terakhir. Pimpin kami Roh Kudus, tuntun perjalanan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita tutup petinya. Kita naikkan pujian. Mari semua keluarga kita akan tutup petinya. Ya, pandanglah wajahnya yang terakhir kali bagi keluarga. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku tunduk padamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama untuk mengantarkan saudara kami Tuhan Yesus, Bapak Angel Tuhan Yesus, saudara kami Teras Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang menghibur setiap kami, khususnya keluarga di tempat ini. Buat kami mengerti bahwa hidup ini hanya sementara saja. Buat kami mengerti bahwa ada Engkau bersama-sama dengan orang yang Kau kasih. Buat kami mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Sebelum kami Tuhan Yesus meletakkan Dia Tuhan ke tempat peristirahatan yang terakhir ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus biarlah itu yang bekerja di tempat ini menjamah setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Sekali lagi ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa hidup kita ini ada karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu percayalah bahwa kita, sekali lagi saya mau ingatkan, hidup kita di muka bumi ini hanya sementara saja. Sementara saja, percayalah. Ya, kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita, tetapi yang kita mengerti bahwa ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ya, ketika kita hanya percaya kepada Dia, ya, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan tadi mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mati saat ini, yang mati di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mati di dalam Tuhan. Kenapa? Ketika orang mati di dalam Tuhan, ada jaminan kepastian akan kehidupan yang kekal. Kepastian hidup bersama-sama Tuhan di rumah Bapa yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Karena Tuhan yang berfirman, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya, seperti apa orang yang percaya kepada Tuhan itu? Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mempersembahkan hidupnya, yang mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, Bapak Ibu Saudaraku sekalian.
Itulah orang yang percaya. Karena firman Tuhan mengatakan iblis pun percaya kepada Tuhan dan mereka gemetar. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan sampai akhir hidup dia. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya sekali lagi Tuhan Yesus datang untuk membenarkan kita. Bukan kita membenarkan diri kita, bukan. Tetapi Tuhan datang untuk membenarkan kita. Dengan apa dia membenarkan kita? Dengan darahnya yang kudus. Dengan kematiannya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan. Supaya kita memperoleh pengampunan. Supaya kita boleh layak hidup bersama-sama dengan dia. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dan ia akan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin, saudaraku. Bukan karena kita baik. Bukan karena perbuatan kita baik. Bukan karena hasil usaha kita. Kita diselamatkan Tuhan. Tetapi karena belas kasihan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mengampuni kita ketika kita datang kepada dia. Itulah sebabnya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kepastian kehidupan yang kekal. Amin, saudaraku. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ingatlah, ada kepastian kehidupan yang kekal. Ketika kita mempersembahkan hidup kita sampai akhir hidup kita, Tuhan tetap memegang kita. Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dan firman-Nya mengatakan, aku memelihara. Tuhan memperhatikan anak yatim dan janda. Tuhan akan pelihara hidup kita. Hidup yang ditinggalkan oleh almarhum Teras Isikman Sanang ini. Amin, saudaraku. Percayalah, keluarganya pasti akan dipelihara Tuhan. Asalkan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Roma 14. Roma 14 mulai ayat 8 mengatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setelah kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Setelah kita percaya penuh hanya kepada Tuhan. Ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diberinya kuasa menjadi anak-anaknya. Firman Tuhan bilang, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9 mengatakan demikian. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena ada tertulis ayat 11 langsung. Karena ada tertulis demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12 mengatakan demikian. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, ketika kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Karena Tuhan yang mengampuni kita dari perbuatan kita yang lama. Karena Tuhan yang mengampuni kita, yang menyucikan kita dari kehidupan kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum menghormati Tuhan, yang belum menerima Tuhan. Ketika kita menerima dia, saudara percayalah, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi, kita manusia ini adalah makhluk yang kekal. Pribadi yang kekal. Yang mati adalah tubuh kita, jasmani kita. Tetapi roh kita akan terus hidup dan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga dalam hidup kita ini. Untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin.
tetaplah setia kepada Tuhan. Karena ada upah yang menantinya. Apa upah kita? Bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan. Asal kita mau buka hati kepada Dia, asal kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh saudara kita Teras Isik Mansana, atau yang sering kita panggil Bapak Angel ini. Amin, saudaraku. Kita akan antarkan dia. Ingat bahwa setiap kita pada satu hari nanti, kita semua juga akan meninggalkan tubuh ini, dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kemanakah kita? Kemanakah kita? Itu yang penting. Kalau kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan ada bersama-sama Tuhan dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan di tempat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menurunkan jenazah Bapak Angel ini Tuhan, atau saudara kami Teras Isik Mansanang ini Tuhan, ke dalam tempat peristirahatan yang terakhir di sini Tuhan Yesus. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang menguasai setiap kami, menguasai hati, pikiran, perasaan, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dalam nama Yesus kami antarkan dia ke tempat peristirahatannya. Haleluya. Amin. Mari kita turunkan petinya. Aku berserah. Diturunkan dulu ya, jangan ditung. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Baik. Ya, tarikan. Baik. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Teras Isik Mansanang, disinilah jasadmu dimakamkan. Sebab firman Tuhan berkata, engkau berasal dari debu, dan engkau kembali menjadi debu. Tidak ada bagianmu lagi di bawah kolong matahari ini. Tidak ada lagi bagianmu dengan orang-orang yang hidup. Sebab engkau sudah menghadap Allah, mempertanggungjawabkan hidupmu di hadapannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meletakkan engkau di tempat peristirahatan yang terakhir. Meletakkan tubuhmu di sini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan taburkan bunga yang sebelum ditutup. Silakan. Aku berserah, Yesus Tuhan. Aku berserah kepadamu, kepadamu, Juru Selamat.
aku berserah.